Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kelima, sambutan-sambutan. Dan yang keenam, sebagai acara inti, yaitu Mu'jizil Hasanah atau dosa agama yang akan disampaikan oleh guru kami. Dan sebagai paripurna acara akan ditutup dengan doa. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Hadirin sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita buka acara pada pagi hari ini, jelang siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara pada pagi menjelang siang hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syu'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara sudah kita buka, menandakan dimulainya acara pada pagi menjelang siang hari ini. Acara yang selanjutnya ini pembacaan zikir dan tahlil yang akan dipimpin oleh Ustaz Syahdin Al-Matuni. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mendengar tahlil khusus kita kirimkan arwah pada almarhumah orang tua kita yang telah mendahului kita, khusus kepada almarhum Bapak Haji Basir Batos, almarhumah Ibu Hajah Al-Wasi di Alisudi, dan almarhum Haji Anwar Bin Malibi. Semoga Allah almarhumah khusus yang seperti nantiasa mendapatkan curahan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahannya, diampuni dosa-dosa, amal ibadahnya, amal Islamnya, dan ditempatkan di sisi Allah di surganya Allah yang di jannah. Dan juga kepada Bapak Haji Basir Batos, Bapak Haji Budi Basir Batos, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan juga senantiasa dikabulkan segala niat hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sama-sama kita wali tahlilan dengan istighfar dengan harapan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 wa liwalidayya wa li ashabihi kutibat alayya wa limasina wa limu'alimina wa li ikhwanina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhakal madlubi wa ufawwidu amri ila Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila rabbil samawati wal ardi wa jalla Allah wa jalla al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن صلى صلاة النبي بين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإن أرسلنا وليكن برب شديد قادر الجلال وسيدنا سيدنا البدوي وسيدنا سيدنا الرفاعي وسيدنا سيدنا إبراهيم الذي وسيدنا سيدنا حسن أسدي وسيدنا البصيري وسيدنا سلمان سيدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى رجال القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مما سرقنا إلى المغرب والبحر وبحر
وحسن آبانا وأمتنا وجدنا ونحوس خصوصا من استعملون بسبب نور المرحوم بعد بشر بكس خصوصا أن يقبل المرحوم حاجة رسي بنتي أبي سدير سمو خصوصا أن يقبل المرحوم حاجة رب الملك الأمر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسرى ببدر في الكون عشرا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد المصطفى وصادق المصدق يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا محمد أفضل
عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وصحبه الأطهار على رسول الله واصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga sama-sama dapat hadir dalam rangka pelaksanaan acara Maulid Nabi. Salam dan salawat itu tidak lupa selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini berkenaan dengan undangan dari Majelis At-Tazawun yang mana hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan majelis kami yang kebetulan tepat jatuh pada hari Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah suatu momen yang sangat berharga bagi kita tentunya pada saat hari ini tepat hari lahirnya baginda kita Nabi Rasul Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya manusia dunia yang akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir. Satu-satunya manusia yang bisa menolong kita pada saat di akhirat nanti. Untuk itulah momen hari ini kami harapkan kita bisa kembali memperkuat keimanan kita, khususnya kepada Nabi kita, selalu bersalawat dan mengenang kembali segala perjuangan beliau dari dunia ke-8 membawa kita masuk ke dalam dunia yang terang benderang. Dan pada kesempatan pagi hari ini nanti ada Ustaz Abdul Rahman yang akan berikan tausiahnya berkaitan dengan sejarah atau dengan sejarah dari kelahiran sampai wafatnya beliau. Kenapa perlu kita ingatkan kembali supaya kita selalu menjadi manusia yang bertawakal kepada Allah. Salah satunya adalah dengan selalu bersalawat kepada Nabi kita. Seluruh umat, seluruh makhluk selalu bersalawat kepada Nabi kita. Kenapa kita tidak? Jadi pada kesempatan berbagai ini, mari kita sama-sama nanti selalu bersalawat dan nanti kita dengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Rahman ya, untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada satu sosok manusia yang akan memberikan
sahabat baginda di dunia akhir, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tentu tidak mudah. Beliau akan pilih mana umatnya yang dia masuk dalam golongan. Untuk itulah mudah-mudahan kita adalah salah satunya yang masuk dalam golongan Nabi besar Muhammad nanti di akhir akhir, sehingga kita sama-sama dengan beliau insya Allah masuk dalam radha jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar yang baik ini kami terima kasih kepada ustadz-ustadz yang hadir, guru-guru, sehingga memberikan pencerahan pada kita pada pagi hari ini. Saya rasa tidak perlu berpanjang lebar lagi. Saya terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis At-Tawassul mendadak acara yang selanjutnya, yaitu acara inti tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kami, beliau Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman Asyokani MPD. Mari kita simak bersama ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan telah kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Sahibul Bait Al-Mukarram Profesor Bapak Haji Rudi Basir beserta Ibu Haji Erika dan keluarga besar, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati, yang saya taatkan para asatidzah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim bagi seluruh jamaah majelis taklim At-Tawassul yang saya cintai. Pada pagi hari ini kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya ingin menyampaikan tentang Maulid Nabi, mari kita lihat terlebih dahulu video tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dibinasakan Allah. Quran Surat Al-Fil ayat 1 dan 5. Ketika baginda lahir, menurut banyak riwayat sejarah, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham Al-Baihaqi, berhala-berhala di sekitar Ka'bah roboh, hancur dan berantakan, dan api yang disembah kaum Majusi di Persia padam untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Ibunya beliau, Sayyidah Aminah binti Wahab, melahirkan tanpa kesulitan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tubuh bayi Muhammad SAW bersih, wangi dan bercahaya, tidak dikotori darah seperti bayi lain. Setelah lahir, Rasulullah SAW disusui oleh ibunya selama beberapa hari, lalu diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad. Sejak Halimah menerima bayi Muhammad SAW, unta tua milik Halimah yang sebelumnya kurus dan lemah tiba-tiba menjadi gemuk dan cepat menghasilkan banyak susu. Dikisahkan dalam riwayat-riwayat lama dari kalangan ahli sirah bahwa Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW, memiliki satu sisi dada yang lemah. Namun ketika bayi Muhammad SAW didekatkan, beliau justru menyusu pada sisi itu.
Dan dengan izin Allah, sisian lemah itu pun kembali sehat dan memancarkan susu berlimpah. Seiring tumbuh besar Nabi Muhammad SAW, kecil dikenal jujur, sopan dan disukai semua orang. Dalam riwayat Ibnu Sa'd dan Ibnu Hisham diceritakan bahwa ketika beliau berjalan di bawah terik matahari, awan bergerak mengikuti dan menaunginya. Beberapa ulama seperti Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi berulang kali, disaksikan baik oleh pengasuhnya maupun para pedagang ketika beliau ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Suatu hari Rasulullah SAW bertemu seorang pemburu yang menangkap seekor kijang betina. Kijang itu berbicara dengan izin Allah, memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk dilepaskan sejenak agar dapat menyusui anak-anaknya dengan janji akan kembali. Rasulullah SAW mengizinkannya, dan ajaibnya, kijang itu benar-benar kembali setelah menyusui anak-anaknya. Melihat hal itu, pemburu itu tersentuh dan memeluk Islam, mana menunjukkan kemuliaan akhlak dan kasih sayang Nabi SAW terhadap makhluk. Mukjizat besar Nabi SAW yang disebut langsung dalam Al-Quran adalah terbelahnya belah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Kaum Quraisy menantang Rasulullah SAW. Tunjukkan mukjizatmu jika benar engkau utusan Allah. Rasulullah SAW mengangkat jarinya ke langit dan bulan terbelah menjadi dua. Satu bagian di atas gunung Abu Qubais, satu lagi di gunung As-Suwaidah. Semua mata menyaksikan, namun hati mereka tetap keras. Ini bukan sihir, tapi tanda nyata dari Allah, bukti kenabian Muhammad SAW. Untuk para nabi, Quran Surat Al-Qamar ayat 1, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun mereka tetap menolak beriman. Dalam perjalanan dakwah keluar Makkah, Rasulullah SAW pernah berteduh di bawah sebuah pohon rimbun. Riwayat sahih dalam Musnad Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi menyebut bahwa pohon itu menundukkan dahannya seolah memberi salam dan menaungi beliau. Dikatakan oleh sebagian sejarawan Islam, pohon itu masih hidup hingga kini. Di daerah Yordania dikenal sebagai The Blessed Tree, pohon yang dipercaya menjadi saksi kenabian. Berdasarkan penelitian arkeologi modern, lokasi ini dikaitkan dengan kisah perjalanan Nabi muda bertemu Rahib Bahira. Ketika Islam menghadapi perang besar seperti perang Badar, Allah menurunkan pertolongan luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan, lalu Allah mengabulkan. Sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Para sahabat bersaksi bahwa mereka melihat sosok berpakaian putih yang tidak dikenal berperang di barisan kaum muslimin. Para malaikat yang diutus untuk mengokohkan barisan meneguhkan iman. Ketika beliau duduk di majelis bersama para sahabat, bahu beliau selalu tampak paling tinggi, meski beliau duduk paling rendah, seolah Allah sendiri meninggikan derajatnya di hadapan manusia. Dan dalam riwayat lain, lalat dan nyamuk tidak pernah menghinggapi tubuh Rasulullah SAW karena tubuh beliau dipenuhi cahaya dan wangi-wangian alami. Sila ulama salaf Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Saat para sahabat kehausan, beliau celupkan tangannya ke bejana kecil. Dari jari jemarinya mengalir air jernih bagaikan mata air surga. Dalam kelaparan, beliau meletakkan tangan di atas sedikit makanan. Lalu makanan itu bertambah, tak habis dimakan hingga semua kenyang. Dan ketika Rasulullah beralih dari batang kurma ke mimbar baru, batang kurma itu menangis keras, rindu pada sentuhan beliau yang penuh kasih. Pada malam yang sunyi, Rasulullah SAW diangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari sana, beliau naik menembus 7 lapis langit, bertemu para nabi hingga ke Sidratul Muntaha, tempat tak satu pun makhluk pernah sampai. Di sana Allah memerintahkan salat 5 waktu, hadiah suci untuk umat Muhammad SAW. Isra Mi'raj, perjalanan agung dari bumi ke langit, bukti kebesaran Allah dan kemuliaan Rasulnya. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Namun mukjizat terbesar Rasulullah SAW bukanlah pembelahan bulan, bukan pula pasukan malaikat
Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika dilahirkan banyak sekali peristiwa yang terjadi. Sebelum Rasulullah dilahirkan, diceritakan di dalam kitab Al-Barzanji sebelum lahir. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin aw khairil bariyah. Siti Aminah sudah bermimpi. Pertama, Siti Aminah merasa kegundahan, kegelisahan, khawatir ketika kandungan usia 2 bulan suaminya meninggal. Seorang ibu atau seorang istri, seorang perempuan ketika sedang mengandung, tiba-tiba suaminya yang mencari nafkah ini meninggal, kita bisa membayangkan bagaimana rasanya sejarah. Berjalan waktu, ketika hendak melahirkan, tiba-tiba wa'utiyat ummuhu fil manam. Ketika Siti Aminah sedang tidur, faqila laha, ada yang bicara kepada Siti Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamina, sesungguhnya engkau wahai Aminah, dalam bisikan itu, qad hamalti, sungguh sedang mengandung, bi sayyidil alamina, dengan seorang sayyid, seorang penghulu, seorang tuan al-alamina, alam semesta, wa khairil bariyah, dan dia adalah sebaik-baik makhluk. Wasammihi idza wada'tihi, dan tolong beri nama dia kalau dia telah lahir Muhammad, yaitu Muhammad, li'annahu satuhmal uqbah, karena Muhammad itu adalah manusia yang terpuji. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, proses sebelum melahirkannya saja Siti Aminah sudah dikasih isyarat. Sekarang bagi ibu-ibu, bunda semuanya, ketika mau lahir, anak mau dilahirkan itu isyaratnya apa kira-kira? Bapak-bapak juga sama merasakan hal yang sama. Ketika mau dilahirkan anak kita, isyaratnya kira-kira apa? Itu menjadi isyarat buat si anak itu juga. Ada yang sering cerita, Ustaz, ketika istri saya hamil kok rezeki agak seret. Ketika istri saya hamil, dilalahnya ada aja kejadian yang gak jelas. Ketika istri saya hamil, itu banyak kepengennya. Kadang-kadang yang gak jelas kepengennya itu. Pengen mangga dari Arab lah, pengen kurma yang masih di atas pohon lah. Itu juga harus metiknya pakai mulut langsung, jangan pakai tangan. Ini menjadi isyarat. Dan ini terjadi pada Rasulullah. Ya, ketika Siti Aminah mau melahirkan, menjelang melahirkan, ternyata ada bisikan saat itu. Yang hebat luar biasa, Siti Aminah sama sekali tidak merasakan sakit apapun. Ya, tidak merasakan sakit apapun. Ya, dari mulai positif hamil, merasakan kehamilan itu sampai melahirkan, tidak sama sekali merasakan sakit apapun. Ya, sudah ada isyarat, ternyata diberikan namanya Nabi Muhammad SAW. Muhammad, nama yang sangat asing di kalangan Jazirah Arab saat itu. Sangat asing sekali. Maka karena keterasingannya nama itu, jadi cepat, kalau bahasa kita sekarang itu viral. Bahasa sekarang itu viral. Ya, dibawa oleh kakeknya ke dalam Ka'bah, dan di sanalah ditetapkan nama itu. Nah, kita sekarang sering ngumpulin orang-orang untuk syukur, namanya walimatul aqiqah, kasih nama. Memberikan nama itu ternyata sunnah. Nabi SAW menyampaikan kullu gulam rahinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang terlahirkan itu rahinatun bi aqiqatihi, tergadai dengan aqiqahnya. Nah, karena tergadai dengan aqiqahnya, tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, dipotongkan hewan aqiqah pada hari yang ke-7. Wa yuhlaku ra'sahu, dipotongkan rambutnya. Wa yusamma, dan diberikan nama. Seperti ini diberikan nama oleh kakeknya. Siapa kakek Nabi? Abdul Muthalib. Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Jadi beda dikit ya. Dikasih nama. Kita sekarang, anak-anak sekarang, Bapak Ibu, jangankan anak lahir, sebelum lahir udah siap-siap nama. Ya tahu? Ada yang orang Jawa anaknya lahir dikasih nama sesuai dengan pasarannya. Hari Senin pasarannya Ponimin, orang Jawa. Kalau hari Jumat Ponimah, kalau Wage Wagimin, kalau hari Jumat Wagimah, orang Jawa. Orang Sunda ada lagi sesuai dengan daerahnya, Cecep, Ujang, Asep, Potong, dan lain-lain.
Ada lagi sesuai dengan bulannya, lahirnya Januari, Februari, Maret, Martin, April, Apriliani, Desember, Desi, November, Novi. Monggo Pak, nggak masalah. Ada lagi yang gabungin emak bapaknya Muhammad Nur, ibunya Laila, lahir perempuan Nur Laila. Bapaknya Abdul Abbas, ibunya Kokom, Baskom. Ada. Tapi ingat, ternyata nama itu adalah doa. Harus yang terbaik. Bukti nyata sampai detik ini kita tidak pernah menemukan ada orang memberikan nama anaknya Fir'aun. Ayo, ada nggak? Nama yang bagus saja nggak mau. Contohnya siapa? Ijroil. Yo, karena tahu Ijroil itu kerjaannya tukang nyabut nyawa. Padahal nggak masalah. Dikasih nama Jibril ya silakan, dikasih nama Mikail ya silakan, Israfil silakan, yang banyak itu ribuan penjaga surga. Silakan. Nah ini kesunahan itu kita diawali dari memberikan nama yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, Rasulullah sudah diberikan nama Muhammad. Ternyata singkat kata Rasulullah hidup bersama ibunya, dan itu pun dididikkan kepada Halimah Sa'diyah, ya, menyusui untuk menyusui. Tapi kebersamaan dengan ibunda tercintanya Rasulullah cuma 6 tahun. Lalu ibunda tercintanya wafat. Ternyata usia 6 tahun sudah yatim piatu. Berlanjutlah akhirnya dibawa oleh kakeknya tokoh pada saat itu, sangat terkenal dan terhormat. Cuma 2 tahun, di usia 8 tahun Nabi, kakeknya wafat lagi. Akhirnya dibawa oleh pamannya, yang di kemudian hari pamannya ini menjadi besannya. Karena putranya Abdul Muttalib itu namanya Sayyidina Ali menikah dengan putrinya Nabi bernama Fatimah. Putra putri Nabi ada berapa? Putra putri Nabi ada 7, yang perempuan 4. Woi, yang perempuan 4 ibu, yang laki-laki 3. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Umat Nabi hafal nggak? Nggak apa-apa, nggak bakal ditanya di akhirat. Ada aja alasannya. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah di usia 8 tahun terus sampai menikah, itu bersama dengan pamannya, didikan pamannya, mengembalanya, ya, belajarnya, berniaganya, dididik dengan sungguh-sungguh oleh pamannya. Luar biasa. Maka ketika diangkat menjadi nabi di usia 25 tahun, menikahlah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya, yang di kemudian hari ketika usia 40 tahun, justru pamannya Khadijah inilah yang bersaksi seorang pendeta bahwa dia adalah nabi akhir zaman. Namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Cuma sayangnya Waraqah bin Naufal yang sudah bersaksi bahwa dia adalah seorang nabi, ketika sudah ada risalah pertama, aku adalah orang yang pertama akan mendukung dakwahnya, wafat. Akhirnya Rasulullah berjalan dakwahnya itu luar biasa, seperti kisah tadi, tidak mudah dalam menjalankan dakwah. Oleh karena itu ketika kita sekarang dakwah lancar-lancar saja, ya begitulah. Jadi harus ada resiko, ya, kasih wejangan. Orang jatuh cinta memang seperti itu. Nanti malam janjian aja orang yang jatuh cinta itu hari ini siang ini udah kebayang-bayang macam-macam. Itu yang pertama. Ciri orang yang jatuh cinta itu adalah aktsara min dzikrihi, banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Kata man itu kan harfun amiyah, huruf yang menunjukkan bentuk yang umum. Laki-laki disebut, perempuan disebut, kaya disebut, miskin disebut, sakit disebut, sehat juga disebut, anak-anak semua disebut. Banyak menyebut Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, tentunya seperti tadi Prof sampaikan, banyak berselawat kepada Nabi. Ya, minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu minimal sepele-pele. Ya, jadi yuk kita mulai, ya, sesuai dengan tema. Ya, temanya itu melakukan amalan sunnah sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah kita dilakukan menandakan kita ingat sama Nabi. Kalau sudah ingat kepada Nabi, apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang mencintaiku, kata Nabi.
Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku maka dia akan bersamaku nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Hidupkan sunnah. Dari bangun tidur hidupkan sunnah. Sunnahnya bagaimana? Sebelum tidur dulu dan sebelum tidur. Sebelum tidur sunnahnya bagaimana? Doanya apa? Wudu dulu, terus ambil doa, angkat tangan, baca al-ikhlas al-falaq. Al-ikhlasnya 1000 kali, al-falaqnya 1000 kali, anasnya 1000 kali. Baca ayat kursi. Sunnahnya itu sekarang hilang sunnahnya. Tiduran itu yang dibaca TikTok sekarang gara-gara setan gepeng. Tidurannya jam 8, meremnya jam 1. Sebelum tidur udah kesiksa. Pas merem jam 1 kesiksa lagi tidurnya, ketemu kuntilanak. Pas subuh dibangunin sama istrinya susah, dibangunin sama suaminya susah, dibangunin sama orang tuanya susah, dibangunin pakai kaki pula lagi. Hidup yang sementara sebelum tidur sengsara, di dalam tidur sengsara, pas bangun tidur sengsara. Mau ngapain hidup kalau begitu? Jasmani kita tuh nagih sama kita, saya butuh istirahat. Bagaimana kita mau cerdas esok ketika belajar anak-anak kita sementara istirahatnya saya kurang. Asupan gizinya saja kurang. Sementara besok tiba-tiba diberikan mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, kimia, fisika, malam aja nggak tidur. Istirahat ini. Kesunahannya memang seperti itu. Bangun sebelum subuh, ya, terus sholat subuh berjamaah, ya. Setelah sholat subuh berjamaah, zikir. Syukur-syukur bisa sampai waktu syuruh. Kalau nggak bisa, seperlunya zikir kebutuhan kita. Terus beraktivitas. Sunnahnya, ibu, kalau suami berangkat kerja antar. Yang punya mobil sampai ke mobil, yang punya motor sampai ke motor, sampai ke depan. RT datang ke rumah, RW datang ke rumah. Ketika mau pamit dari rumah kita aja dianterin sampai depan. RT-nya nyariin nafkah buat ibu, RW-nya nyariin nafkah, yang cari nafkah itu suami. Sunnahnya ketika suami berangkat kerja, anterin ke depan sampai dadah, assalamualaikum. Lagi pacaran begitu, sekarang kok enggak. Suami pulang juga jemput, sambut dengan baik, jangan kemana-mana. Suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tola'al badr, sambut. Padahal nggak ada suami datang, lagi di mana? Maaf papa, aku lagi senang. Innalillahi. Untung aja punya handphone kita bisa kasih kabar. Kalau enggak kasih kabar, dosanya gedenya luar biasa. Karena ada dengan tanggungan suami dunia dan akhiratnya suami. Ini kesunahan yang kita anggap sepele. Padahal perkara itu tadi disampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita jangan berbicara tentang tahajud dulu, tentang duha dulu. Enggak. Salat sunnah yang terbaik itu qobliyah ba'diyah. Bukan salat witir. Bukan salat tahajud. Qobliyah ba'diyah bisanya tinggi posisi derajatnya karena dilekatkan dengan sesuatu yang wajib. Hukum asalnya wudu itu sunnah. Mau berangkat kerja wudu sunnah apa wajib? Mau tidur wudu sunnah apa wajib? Setelah berhubungan suami istri terus wudu sunnah apa wajib? Tapi ketika sholat karena sholatnya itu wajib, maka menjadi wajib untuk hukum wudu. Hukum tangga ada hukumnya enggak? Enggak ada. Karena ada lantai 2 maka wajib ada tangga. Muncul sendiri itu hukum. Maka oleh karena itu, yuk hidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Bapak Ibu, saya temukan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, kalau kita memang mencintai Nabi, lalu kita ingin bertanya kepada kita sendiri, sebetulnya saya itu benar cinta kepada Nabi apa saya bohong ya? Bisa ngecek ternyata kita. Cara ngeceknya bagaimana? Wakilah dikatakan oleh Imam Shibli, wa qala idza aradta tasta'nisa billahi fastawjisha min nafsi. Dikatakan oleh Imam Shibli bahwa apabila kamu ingin lebih mencintai Allah wa bi rasulihi dan rasulnya, maka kalahkanlah rasa cintamu kepada Allah dan rasulnya. Contohnya begini. Orang tua, saya kasih contoh saja. Orang tua kadang ngomongnya kayak gini, ya nggak apa-apa Pak, kita mah belum makan hari ini, yang penting anak-anak makan. Orang tua sakit 2 hari 3 hari nggak pernah ngabarin anaknya, baru meriang gerges sehari, belum sehari, baru sejam udah langsung kabarin orang tua, Pak aku sakit ini. Orang tua nggak pernah kasih kabar, seolah-olah dia, aku lebih mencintai kamu daripada diriku sendiri anakku.
Anak muda janjian besok malam minggu, nanti malam itu malam minggu, misalkan ini Sabtu, malam minggu, lagi greges pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja, greges, tapi mau janjian dengan bola hati, buahan jantung, di WA sore-sore tuh, pas pulang kerja, baru aja rebahan, di WA, Beb, nanti ketemu ya, di warung kafe ini, oke, padahal dia lagi meriah. Dia berani mengorbankan dirinya demi orang yang dicintainya. Bisakah kita seperti itu kepada Allah dan Rasul? Allah katakan hayya 'alas shalah. Tar dulu, saya lagi nanggung ngopi. Kita masih seperti itu. Ya? Gitu. Jadi ketika kita katakan cinta kepada Nabi, kepada Allah, nah, yuk sekarang cara ngeceknya, apakah kita sudah mulai bisa mencintai Nabi melebihi segalanya? Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hatta akuna ahabbu ilayya, sampai ahabba ilayya, sampai dia mencintai aku melebihi dari min walidihi wa waladihi wa nas ajmain, melebihi cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Sempurna cinta kita. Ya, gitu. Jadi kita pernah ngalamin jatuh cinta gimana rasanya? Jangan dia sehari bagaikan berapa hari, gitu kan? Wah, disebut-sebut terus nama dia, lihat handphone dikit-dikit takut kabar dari dia. Aduh ya Allah, indah sebetulnya asli. Kalau kita sudah ada perasaan kayak gitu, ya Allah, kita sholawatnya makin banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika berkendaraan juga kita bersolawat, kita baca Al-Quran terus, kita terus mencintai Allah dan Rasulnya dengan wasilah-wasilah kita membacakan sholawat atau melakukan sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, maka pertanda Nabi sudah mulai akan jatuh cinta kepada kita. Ya, jadi jangan menuntut aja kita supaya istri kita mencintai kita sementara kita juga tidak mencintai dia. Makanya di dalam kajian kita hukum dulu itu apa? Kunci rumah tangga awetnya apa? Bukan sakinah mawaddah warahmah yang kita temukan kan? Sakinah mawaddah warahmah itu ternyata untuk mengekalkan rumah tangga, bukan untuk mengekalkan rumah tangga, tapi untuk mewujudkan baiti jannati, rumahku surga. Karena sakinah bisa datang dan pergi, mawaddah bisa datang dan pergi, warahmah juga bisa datang dan pergi. Sakinah, tenang tentram, bisa datang dan pergi gara-gara cemburu. Enggak sakinah lagi. Mawaddah, cinta juga sama, bisa hilang. Warahmah juga hilang. Yang tadinya rajin baca Al-Quran tiba-tiba udah gak pernah baca Al-Quran lagi, hilang warahmah. Orang jatuh cinta memang seperti itu. Nanti malam janjian aja orang yang jatuh cinta itu hari ini siang ini udah kebayang-bayang macam-macam. Itu yang pertama. Ciri orang yang jatuh cinta itu adalah aksaru min dzikrihi, banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Kata man itu kan harfun amiyah, huruf yang menunjukkan bentuk yang umum. Laki-laki disebut, perempuan disebut, kaya disebut, miskin disebut, sakit disebut, sehat juga disebut, anak-anak semua disebut. Banyak menyebut Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, tentunya seperti tadi Prof sampaikan, banyak berselawat kepada Nabi. Ya, minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu minimal sepele-pele. Ya, jadi yuk kita mulai ya sesuai dengan tema. Ya, temanya itu melakukan amalan sunnah sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah kita dilakukan menandakan kita ingat sama Nabi. Kalau sudah ingat kepada Nabi, apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang mencintaiku, kata Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Hidupkan sunnah. Dari bangun tidur, hidupkan sunnah. Sunnahnya bagaimana? Nah, sebelum tidur dulu dan sebelum tidur sunnahnya bagaimana? Doanya apa? Wudu dulu, terus ambil doa angkat tangan, baca al-ikhlas al-falaq. Anasnya al-ikhlasnya 1000 kali, al-falaqnya 1000 kali, anasnya 1000 kali. Baca ayat kursi, sunnahnya itu. Sekarang hilang sunnahnya. Tiduran itu yang dibaca TikTok sekarang gara-gara setan gepeng. Tidurannya jam 8, meremnya jam 1. Sebelum tidur udah kesiksa. Pas merem jam 1 kesiksa lagi, tidurnya ketemu kuntilanak. Pas subuh dibangunin sama istrinya susah, dibangunin sama suaminya susah, dibangunin sama orang tuanya susah, dibangunin pakai kaki pula lagi. Hidup yang sementara sebelum tidur sengsara, di dalam tidur sengsara, pas bangun tidur sengsara. Mau ngapain hidup kalau begitu?
Jasmani kita tuh nagih sama kita, saya butuh istirahat. Bagaimana kita mau cerdas esok ketika belajar anak-anak kita sementara istirahatnya saya kurang, asupan gizinya saja kurang. Sementara besok tiba-tiba diberikan mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, kimia, fisika, malam aja nggak tidur. Istirahat ini. Kesunahannya memang seperti itu. Bangun sebelum subuh, ya, terus sholat subuh berjamaah, ya. Setelah sholat subuh berjamaah, zikir. Syukur-syukur bisa sampai waktu syukur. Kalau nggak bisa, seperlunya zikir kebutuhan kita. Terus beraktivitas, sunahnya ibu kalau suami berangkat kerja antar, yang punya mobil sampai ke mobil, yang punya motor sampai ke motor, sampai ke depan. RT datang ke rumah, RW datang ke rumah, ketika mau pamit dari rumah kita aja dianterin sampai depan. RT-nya nyariin nafkah buat ibu, RW-nya nyariin nafkah, yang cari nafkah itu suami. Sunnahnya ketika suami berangkat kerja anterin ke depan sampai dadah, assalamualaikum. Lagi pacaran begitu, sekarang kok enggak. Suami pulang juga jemput, sambut dengan baik, jangan kemana-mana. Suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tola'al badr, sambut. Kadang-kadang suami datang, ma lagi di mana? Maaf papa, aku lagi senang. Innalillahi. Untung aja punya handphone kita bisa kasih kabar. Kalau enggak kasih kabar, dosanya gedenya luar biasa. Karena ada dengan tanggungan suami dunia dan akhiratnya seorang. Ini kesunahan-kesunahan yang kita anggap sepele. Padahal perkara itu tadi disampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita jangan berbicara tentang tahajud dulu, tentang duha dulu. Enggak. Salat sunnah yang terbaik itu qobliyah ba'diyah. Bukan salat witir. Bukan salat tahajud. Qobliyah ba'diyah bisanya tinggi posisi derajatnya karena dilekatkan dengan sesuatu yang wajib. Hukum asalnya wudu itu sunnah. Mau berangkat kerja wudu sunnah apa wajib? Mau tidur wudu sunnah apa wajib? Setelah berhubungan suami istri terus wudu sunnah apa wajib? Tapi ketika sholat karena sholatnya itu wajib, maka menjadi wajib itu hukum wudu. Hukum tangga ada hukumnya enggak? Enggak ada. Karena ada lantai dua, maka wajib ada tangga. Muncul sendiri itu hukum. Maka oleh karena itu, yuk hidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Bapak Ibu, saya temukan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, kalau kita memang mencintai Nabi, lalu kita ingin bertanya kepada kita sendiri, sebetulnya saya itu benar cinta kepada Nabi apa saya bohong ya? Bisa ngecek ternyata kita. Cara ngeceknya bagaimana? Waqilah dikatakan oleh Imam Shibli, wa qala idza aradta an tasta'nisa billahi fastawhisha min nafsi. Dikatakan oleh Imam Shibli bahwa apabila kamu ingin lebih mencintai Allah wa bi rasulihi dan rasulnya, maka kalahkanlah rasa cintamu kepada Allah dan rasulnya. Contohnya begini. Orang tua, saya kasih contoh saja. Orang tua kadang ngomongnya kayak gini, ya nggak apa-apa Pak, kita mah belum makan hari ini, yang penting anak-anak makan. Orang tua sakit 2 hari 3 hari nggak pernah ngabarin anaknya, baru meriang gerges sehari, belum sehari, baru sejam udah langsung kabarin orang tua, Pak aku sakit ini. Orang tua nggak pernah kasih kabar, seolah-olah dia, aku lebih mencintai kamu daripada diriku sendiri, anakku. Anak muda janjian besok malam minggu, nanti malam itu malam minggu, misalkan ini Sabtu, malam minggu, lagi greges pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja, greges, tapi mau janjian dengan bola hati, buahan jantung, di WA sore-sore tuh, pas pulang kerja, baru aja rebahan, di WA, Beb, nanti ketemu ya, di warung kafe ini, oke, padahal dia lagi meriah, dia berani mengorbankan dirinya demi orang yang dicintainya. Bisakah kita seperti itu kepada Allah dan Rasul? Allah katakan hayya 'alas shalah. Tar dulu saya lagi nanggung ngopi. Kita masih seperti itu. Ya? Gitu. Jadi ketika kita katakan cinta kepada Nabi, kepada Allah, nah, yuk sekarang cara ngeceknya, apakah kita sudah mulai bisa mencintai Nabi melebihi segalanya? Karena kata Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hatta akuna ahabbu ilayya, sampai ahabba ilayya, sampai dia mencintai aku melebihi dari min walidihi wa waladihi wa nas ajmain, melebihi cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Sempurna cinta kita. Ya, gitu. Jadi kita pernah ngalamin jatuh cinta gimana rasanya?
Jangan dia sehari bagaikan berapa hari, gitu kan? Wah, disebut-sebut terus nama dia, lihat handphone dikit-dikit takut kabar dari dia. Aduh ya Allah, indah sebetulnya asli. Kalau kita sudah ada perasaan kayak gitu, ya Allah, kita sholawatnya makin banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika berkendaraan juga kita bersolawat, kita baca Al-Quran terus, kita terus mencintai Allah dan Rasulnya dengan wasilah-wasilah kita membacakan sholawat atau melakukan sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, maka pertanda Nabi sudah mulai akan jatuh cinta kepada kita. Ya, jadi jangan menuntut aja kita supaya istri kita mencintai kita sementara kita juga tidak mencintai dia. Makanya di dalam kajian kita ukur dulu itu apa? Kunci rumah tangga awetnya apa? Bukan sakinah mawaddah warahmah yang kita temukan kan? Sakinah mawaddah warahmah itu ternyata untuk mengekalkan rumah tangga, bukan untuk mengekalkan rumah tangga, tapi untuk mewujudkan baiti jannati rumahku surga. Karena sakinah bisa datang dan pergi, mawaddah bisa datang dan pergi, warahmah juga bisa datang dan pergi. Sakinah, tenang tentram, bisa datang dan pergi gara-gara cemburu. Enggak sakinah lagi. Mawaddah, cinta juga sama, bisa hilang. Warahmah juga hilang, yang tadinya rajin baca Al-Quran tiba-tiba udah gak pernah baca Al-Quran lagi, hilang. Warahmah. Rumah tangga ternyata wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata ma'ruf itulah menjadi kunci. Saling mengerti bukan ingin dimengerti, saling memahami bukan ingin difahami. Itu dalam konsep rumah tangga yang kita kaji dalam setiap hadis ini. Kalau dua pekan sekali di sini. Ya, maka dari itu, yuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan saja. Ya, sholatnya fardu rajinin, sholat sunatnya qobliyah ba'diyah lekatkan. Ya, man sholat isnataini raka'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat. 12 rakaat ini disebut apa oleh Nabi? Arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Buniyya lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Qobliyah ba'diyah. Ya, qobliyah ba'diyah lebih tinggi pahalanya, bahkan dengan tarawih pun qobliyah ba'diyah lebih tinggi. Tuh, ya, qobliyah ba'diyah rekatkan gimana caranya. Ya, kita lakukan sebisa kita. Ya, hablum minan nas. Jangan lupa, kadang-kadang orang yang jauh di sana hablum minan nasnya baik di sini sama istri zalim, sama suami juga zalim, sama orang tua sama mertua juga zalim. Percuma. Kebaikan kita di luar sana mungkin diviralkan oleh manusia, tapi ingat, ada yang akan nyusul, Allah yang akan memviralkan. Ternyata kita zalim, tidak layak untuk dikatakan salih. Jadi yang terbaik itu ketika kita ingin hablum minan nas, ke orang tua dulu harus bagus, ke mertua harus bagus, dua-duanya itu orang tua, turun ke bawah, suami ke istri, istri ke suami, turun lagi ke bawah, ke anak-anak, kalau punya cucu ke cucu, baru ke samping kanan kiri, namanya tetangga. Ini yang akan merasakan kesulitan kita dan kesenangan kita dalam keseharian. Kita sakit yang bantuin tetangga, bukan yang jauh. Kita sakit yang susah istri, bukan yang jauh. Jadi hablum minan nas diurut, hablum minallah juga diurut. Kalau itu sudah berjalan terus pelan-pelan sedikit demi sedikit, maka dengan sendirinya di dalam rumah kayaknya kalau ngobrol-ngobrol yang bermanfaat itu kayak gimana? Ya, jadi suami berangkat kerja ucapkan assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Pulang kerja juga ucapkan assalamualaikum. Gitu ya, cipika-cipiki biasain. Gitu ya? Gitu. Nanti kalau istrinya gemuk lama-lama sering dipelukin jadi kurus. Tapi jangan kencengin, itu bukan kurus. Ya, itu mah pengap bukan kurus. Gitu ya. Terus keindahan itu jangan cuma pertama saja, terus berlanjut. Ya, makanya kenapa tertarik jadi studi kajiannya aku dulu, jadi karena konsep utama orang bahagia dan sengsara itu demi Allah karena rumah tangga, Bapak Ibu. Sebagus apapun, setinggi apapun pangkat, kedudukan dan derajat, rumah tangganya hancur, keingetan ke kantor. Punya segalanya, tapi berantakan rumah tangga, pusing Bapak Ibu. Tapi istrinya salihah, suaminya salih, anaknya salihah, pada rajin ibadahnya, aktivitasnya juga bagus, yang belajarnya juga sungguh-sungguh, sekolahnya juga bagus, luar biasa. Kunci bahagia pertama sebelum kita menuju akhirat sudah kita dapatkan di dunia. Itu yang sedang kita harapkan. Ya, jadi sederhanakan dulu. Segala konsep itu disederhanakan supaya mudah untuk kita amalkan. Jangan langsung yang besar-besar dulu. Kalau di sininya juga keropos, rumah tangganya keropos,
Lalu tiba-tiba dia berdoa, ya Allah berikanlah saya uang 1 miliar. Itu kalau yang dengar sampingnya aja ketawa kali. Siapa lu? Kita seringkali kita berdoa kan salah. Ya Allah, udah 2 bulan saya kredit ini belum bayar, ya Allah. Saya takut didatangi sama kolektor. Tahu nggak jawaban Allah apa kalau kedengar? Emang gua suruh lu kredit? Kan gitu, Pak. Itu urusan dunia, konsekuensinya ke kita. Karena kita katakan mampu, ya sudah jalankan. Gak mampu, balikin, selesai. Kita menahan diri, pinjam ke kanan, pinjam ke kiri, jalan terus utangnya, ke sini jadi utang, ke sini jadi utang, ke sana jadi utang. Masalah dibuat sendiri, bukan Allah yang buat. Itu yang disebut dengan kebodohan, dan Allah tidak akan memberikan solusi ketika kecuali kita sendiri berani mengambil sikap harus berhenti perbuatan itu. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu kita semuanya mengambil hikmah pada pagi menjelang siang ini bahwa amalan sunnah itu adalah ternyata bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin nggak gitu emang? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dari Majelis At-Tawajud telah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah bersama Sohibul Bait Bapak Profesor Haji Rudi Basir Batos dan bersama guru kita Kiai Abdul Rahman Al-Saudani MPD mengucapkan salam dengan penuh bahagia. Menerima salam pasti tersenyum simpul. Umat Islam di mana saja berada, yuk kita sambut maulidnya Rasul. Kalau kita masang meja harus dengan tablas. Di atas meja harus pas tengah-tengahnya. Kalau kita ingin hidup mulia, ikuti akhlaknya. Kalau kita merasa cinta, hidupkan sunnah-sunnahnya. Satu lagi. Masuk ke masjid, laksanakan sholat. Sholat berjamaah jangan ditinggalkan. Alhamdulillah di maulid yang penuh rahmat. Kita doakan beliau sehat dan tetap dalam keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.